Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan toko retail pakaian, yaitu fashion wanita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Maulina dengan NIM 2303649 Prodi Kimia NKD. Yang pertama ada latar belakang usaha. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Konsumen produk fashion juga semakin antusias menyambut model-model baru yang dirilis. Tak heran berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi. Maka menjamurlah berbagai bentuk bisnis clothing ini, mulai dari butik, factory outlet, distro, mobile distro, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dalam berpakaian sehari-hari, seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dengan tren yang saat ini sedang in. Bahkan, mereka seringkali mencoba ingin menjadi trendsetter dengan berpakaian unik dan kreatif. Hal ini membuat para anak-anak muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Untuk menjadi wirausaha, tentu kita harus mengerti apa saja yang sesungguhnya dimaksud dengan usaha, apa tujuan kita menjalankan usaha tersebut, dan bagaimana agar usaha kita dapat berhasil. Kemudian visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dari usaha fashion wanita ini adalah menjadikan Queen Wear menjadi toko pakaian terkemuka di pasar, dikenal karena produk berkualitas tinggi dan tren terbaru. Misinya yaitu komitmen untuk menyediakan pakaian berkualitas tinggi dan modis kepada konsumen atau untuk menciptakan pengalaman belanja yang unik dan menarik bagi pelanggan. Komitmen untuk mempromosikan praktik etis dan berkelanjutan dalam produksi dan penjualan pakaian, seperti menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung praktik tenaga kerja adil. Memperluas produk atau layanan yang ditawarkan oleh toko, dan memperluas kehadiran konsumen di pasar melalui ekspansi ke lokasi baru atau penjualan online. Kemudian, tujuan dari usaha fashion wanita ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal berpakaian, untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi pemiliknya dengan menjual barang-barang dengan harga yang lebih tinggi dari biaya pembelian mereka. Kemudian untuk memberikan layanan pelanggan yang baik, menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan, dan membangun loyalitas pelanggan. Baiklah, kita masuk pada tahap pengenalan usaha. Nama usaha kami adalah Toko Fashion Wanita dengan merek Queen Wear. Jenis kegiatan usaha yaitu perdagangan, dan jenis barang tentu saja adalah pakaian wanita. Bidang usaha kami berada dalam bidang barang. Pemilik usaha saya sendiri yaitu Alia Maulina. Alamat usaha berada di Jalan Cendrawasih, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Kontak person bisa dihubungi nomor tersebut. Selanjutnya, apa sih Queen Wear itu? Jadi, Queen Wear merupakan bisnis fashion yang menyediakan pakaian-pakaian anak muda terkhususnya untuk wanita. Toko kami menyediakan pakaian yang langsung dijahit oleh para modister yang sudah mahir dalam pekerjaannya. Namun, kami juga mendatangkan pakaian dari luar negeri yang terjamin kualitasnya. Kami juga menerima pesanan dari konsumen sesuai dengan selera yang diinginkan, seperti warna, ukuran, dan ornamen dalam pakaian tersebut. Toko Queen Wear ini menyediakan barang-barang berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Menyediakan bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan style yang update. Limited edition, karena sesuai dengan keinginan konsumen. Analisis usaha. Yang pertama ada analisis produksi.
Produksi kami lakukan sementara di rumah owner, yaitu di Jalan Gajah 6 nomor 12A Kabupaten Padang Utara. Dan kami juga membeli barang dari luar negeri, yaitu dari Singapura, dengan bantuan salah seorang saudara kami yang juga bekerja di sana. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah yang pertama ada bahan pakaian atau bahan meteran, kedua ada mesin jahit, ketiga ada hiasan pakaian, dan terakhir ada kancing. Proses produksinya adalah yang pertama, setelah desain ditentukan, kami membuat pola dengan kertas koran terlebih dahulu. Mencetak pola tersebut di atas kain dan kemudian digambar. Setelah digambar, menggunting kain sesuai dengan pola. Kemudian dijahit sesuai desain. Setelah dijahit, melakukan finishing. Setelah itu, dicek kembali oleh admin bagian finishing. Setelah itu, dipromosikan dan dikonfirmasikan oleh admin yang bertugas menangani input e-fix data. Kemudian diproses oleh admin yang bertugas pengiriman menuju jasa pengiriman barang. Kemudian analisis sumber daya manusia. Usaha ini mampu menyerap tenaga kerja dalam hal produksi seperti untuk menjahit, packing, dan desain. Dan dalam pemasaran dibutuhkan admin-admin untuk penjualan yang dilakukan di sosial media ataupun website. Tingkat pendidikan karyawan toko kami adalah minimal lulusan SMA dengan mengutamakan karyawan yang berpengalaman dalam bidang fashion karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMA untuk membantu. Kemudian analisis persaingan. Meskipun sudah banyak ditemukan di media sosial, namun untuk di daerah Jalan Cendrawasih ini, kami hanya menemukan sedikit usaha toko fashion semacam ini. Peluang usaha ini terbuka lebar dan menjadikan kami semakin semangat dan optimis dalam mengembangkan bisnis ini dengan sistem pemesanan yang sederhana. Analisa pasar. Kaum wanita adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif ini berarti keuntungan bagi usaha produksi. Pemasaran kami secara online pun ikut mempermudah konsumen untuk membeli produk kami. Analisis risiko usaha. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu menawarkan berbagai macam pilihan pakaian yang sesuai dengan berbagai preferensi dan gaya konsumen, menawarkan berbagai macam merek dan harga, memungkinkan mereka untuk menarik berbagai macam pelanggan. Toko fashion pakaian seringkali memiliki kemampuan untuk menawarkan layanan tambahan seperti penyesuaian pakaian dan konsultasi gaya yang dapat meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Selanjutnya memiliki kekuatan untuk menawarkan promosi dan diskon yang dapat membantu menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada persaingan. Industri pakaian sangat kompetitif dengan banyak toko retail yang menawarkan pilihan serupa. Yang kedua ada perubahan tren. Perubahan tren ini yaitu industri pakaian sangat sensitif terhadap tren dan sulit untuk memprediksi apa yang akan populer selanjutnya. Kemudian ada kelemahan yang tiga yaitu biaya overhead. Menjalankan toko retail dapat menjadi mahal dengan biaya seperti sewa, gaji karyawan, dan biaya utilitas. Yang keempat, kelemahannya yaitu penjualan online. Dengan meningkatnya popularitas belanja online, beberapa pelanggan mungkin lebih cenderung untuk berbelanja secara online daripada mengunjungi toko retail secara langsung. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin kami dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari. Saat ini, dengan belum adanya perusahaan dengan bidang usaha sejenis di tempat tersebut, membuat kami yakin bahwa kedepannya perusahaan kami akan maju. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu munculnya usaha-usaha atau produk baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha kami dengan style-style terbarunya. Kemudian analisis keuangan. Sebagai sumber awal mula usaha ini yaitu dari owner sendiri.
Sebagai investasinya untuk itu didirikanlah usaha dalam bidang perdagangan. Yang pertama ada biaya awal kebutuhan. Kami menggunakan 5 jenis barang, yaitu mesin jahit Juki dengan harga 3 juta sebanyak 2 buah. Kemudian ada mesin obras dengan harga satuannya 2 juta dengan jumlah 2 buah. Ada setrika uap dengan harga satuannya 450.000 sebanyak 3 buah, dan ada papan setrika harga satuannya 200.000 sebanyak 3 buah. Yang terakhir ada gunting kain dengan harga satuannya 20.000 sebanyak 5 buah. Dari total yang kami jumlahkan, kami mendapatkan biaya awal kebutuhannya sejumlah 11.975.000 atau bisa dibulatkan sebanyak 12 juta. Kemudian ada penetapan harga. Jenis produk yang akan kami jual adalah ada kemeja, kaos, blus, hoodie atau sweater, celana, rok, cardigan, dress, tunik, gamis, piyama, dan hijab. Kemudian harga-harga di toko kami ini cukup terjangkau, yang mana ada harga terendah yaitu sebesar 30.000 dan harga tertinggi cuman 250.000. Kami menetapkan harganya sesuai dengan biaya awal kebutuhan supaya kami tidak mengalami kerugian. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang akan dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kekurangan, kami memohon saran yang mendukung dari penonton. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.